Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan sekarang kita lanjutkan masih di pembahasan tentang tanda-tanda i'rab rafa. Ya, barusan kita udah bahas yang dhammah, sekarang kita bahas yang alif ya. Alif, waw dan nun insyaallah taala. Baik, qala musannif rahimallahu taala, berkata pengarang kitab Al-Ajurramiyah yaitu Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimahullahu taala, wal alamatu saniyatu wa hiya al-waw takunu alamatan lirafi fi mawdi'aini. Tanda yang kedua yaitu waw menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Al-awwalu jam'ul mudzakkari salimu wa wal jam'u alladhi khutima mufraduhu biwawin wa nunin aw ya'in wa nunin wa ma ulhiqa bihi. Yang pertama adalah pada jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim kalau marfu tandanya waw. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang diakhiri mufradnya dengan waw dan nun atau dengan ya dan nun. Misalnya muslimun, itu kan mufradnya. Maka tambahkan waw nun, muslimuna. Tambahkan ya nun, muslimina. Ada dua, muslimuna, ada muslimina. Nah, ketika rafa dia pakainya yang waw. Jadi jaa muslimuna, enggak boleh jaa muslimina. Karena udah jelas di sini dikatakan yang mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw. Wa ma ulhiqa bihi, dan apa yang mulhaq dengannya. Mulhaq dengan yang mudzakkar salim. Misalnya ardun, mulhaqnya araduna ya. Ya, araduna. Nah, itu mulhaq namanya. Wa udifa ila tadhkiri li'anna mufradahu mudzakkarun, wa udifa ila salamati li'anna al-mufrada fihi salim min at-taghyiri. Jadi ditambahkan istilah mudzakkar tadhkir karena dia mufradnya mudzakkar, dan ditambahkan kepada keselamatan, selamat karena mufradnya selamat dari perubahan. Perhatikan ya, muslimuna kan asalnya muslimun. Ya kan nggak ada perubahan kan, sama-sama urutannya mim, sin, lam, mim. Bedanya kalau ketika jamak, mimnya yang terakhir ditambahkan waw nun. Tapi kan mufradnya nggak berubah. Itulah kenapa dia dikatakan jamak mudzakkar yang selamat. Maksudnya selamat dari perubahan. Nah, ya contohnya al-mu'minuna jamak dari mukmin ya. Wa minhu qaulu ta'ala walamma ra'al mu'minun. Dan ketika orang-orang beriman telah melihat ya, Al-Ahzab ayat 22. Fal mu'minuna ismun marfu'un wa alamatu rafil waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Maka al-mu'minuna isim yang dirafakan, tanda rafanya adalah waw karena dia adalah jamak mudzakkar salim. 6. Wasani yang kedua, yang ketika rafa tandanya waw, al-asmaul khamsatu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Ya, yang ketika rafa tandanya waw, yang kedua adalah isim yang 5. Isim yang 5 itu adalah sekumpulan kata yang aneh. Dibilang aneh karena normalnya isim mufrad itu kalau marfu ya dhammah, mansub fathah, majrur kasrah. Tapi isim yang 5 ini unik. Ya, isim yang 5 ini ketika marfu waw, ketika nasab alif, ketika jar dia ya. Dan dia sempurna perubahannya. Paling lengkap, ya. Kan kalau jamak mudzakkar salim ketika rafa waw, ketika nasab ya, ketika jar ya juga. Musanna sama. Musanna ketika marfu alif, ketika nasab ya, ketika jar ya juga. Nah, isim yang 5 ini spesial. Isim yang 5 itu beda semuanya. Ketika rafa dia waw, ketika nasab dia alif, ketika jar dia ya. Makanya dia punya geng tersendiri, dinamakan dengan al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Ada yang mengatakan isim yang 6, al-asmaul sittah, tapi yang 6 ini diperdebatkan. Yang disepakati yang 5 ini, ya. 6. Jadi isim yang 5 ini adalah abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuki, iparmu, fuka, mulutmu. Mulut di sini dengan fam beda ya. Maksudnya sama-sama mulut, cuma kalau fam itu sama. Hada famuka, misalnya kayak gitu. Ra'aitu famaka, anjuru ila famika. Tapi kalau mulut dengan bentuk yang isim yang 5, hada fuka, ra'aitu faka, anjuru ila fika, kayak gitu ya. 6. Walhamu
ismu qarabatil mar'ati min jihati zawjiha. Ya, hamu adalah nama kerabat bagi perempuan dari ya jalur suaminya. Jadi kalau suaminya punya adik atau kakak, maka itu adalah ham. Ya, kalau dalam bahasa kita berarti kan ipar, ya. Dan ini untuk istri. Jadi ini berlakunya untuk istri. Ya, wallahu alam ya, kalau berarti kan kalau ada pembedaan seperti ini berarti ada istilah lain kalau ipar bagi suami. Nah, wallahu alam, ini nggak tahu kalau ipar bagi suami apa istilahnya, ya. Fa'idha udifa lil kafi fahiya bikasriha fayuqalu hamuki. Maka apabila diidafakan kepada kaf, maka dia dengan mengkasrohkannya, maka dikatakan hamuki. Tapi kata beliau, wa rubbama utliqa aidan ala qarabati rajuli min jihati zawjatihi fayasughu fihi hamuka lakinnal ashhara huwa kasruhu hamuki fawadu'uhu fil asli qarabatil mar'ati. Dan barangkali dimutlakan juga penggunaannya untuk kerabat laki-laki dari arah istrinya. Jadi tadi kan yang dibilang, Anda nggak tahu kalau nama khususnya apa, tapi kata beliau bisa juga dipakai, ya. Jadi boleh juga kita katakan hamu itu boleh juga untuk istri, boleh juga ipar untuk suami, ya. Maka boleh digunakan hamuka, ya. Akan tapi yang masyhur adalah dengan mengkasrohkannya hamuki. Maka letaknya pada asalnya adalah untuk kerabat si perempuan, ya, kerabat wanita. Jadi bukan kerabat suami, tapi kerabat si istri. Ya. Nah, wadu huwa khamisuha, ini beliau menjabarkan satu, ya. Karena kalau untuk abuka, akhuka, fuka kayaknya insyaallah mudah dipahami, ya. Wadu huwa khamisuha wala takhtassul idafati fihi lil mali kama fa'ala al-musannifu faqala wadu malin fa idza udifat li ghairi al-mali ya jarat majra ma dhukira walau adafa ila ghairi al-mali kal ilmi lakana ashrafa wa alyaqa wa ansaba lil mahalli fa innal maqama maqamu ta'limin. Ini komentar dari beliau, ya. Dan zu adalah yang kelima, maksudnya isim lima yang kelima. Dan tidak dikhususkan, ya, di idhofah kepada mal. Sebagaimana yang dilakukan oleh musannif. Kan kata musannif, wa zu malin, pemilik harta. Ya, lalu dia mengatakan zu malin, ya, pemilik harta. Maka apabila diidhofahkan kepada selain mal, ya, berlaku hukum apa yang telah disebutkan, ya. Jadi yang jadi isim yang lima bukan sepaket zu malinnya, tapi zu-nya aja. Jadi bisa zu ilmin, ya, zu hikmatin, ya, zu karamatin dan seterusnya, ya. Jadi bisa apa aja. Dan beliau berkomentar, walau adhafa ila ghairil mali kal ilmi, kalau sekiranya dia mengidhofahkan kepada selain harta seperti ilmu, maka itu lebih mulia, lebih layak, lebih cocok, ya, untuk pembahasannya, karena sesungguhnya tempat pembahasannya adalah tempat pembahasan ilmu, ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, kalau sekiranya musannif menggunakan wazwa ilmin, ini lebih bagus, karena ini kan kita lagi belajar ilmu, gitu, ya. Jadi jangan diunggulkan tentang orang yang memiliki harta, tapi yang memiliki ilmu, ya. Zu ilmin, memiliki ilmu. Nah, ini komentar dari beliau. Wazada ba'duhum hanuka. Nah, ini yang Anda bilang, sebagian ahli nahwu yang mengatakan bukan al-asmal khamsah tapi al-asma'us sittah, isim yang 6. Yang keenam apa? Yang menambah sebagian mereka dengan hanuka. Hanuka ini diserap dalam bahasa kita, ya. Hanu itu anu, ya. Itu tolong ditutup anumu. Ya. Jadi ini ternyata kata anu itu diambil dari bahasa Arab hanu, ya. Dan memang di bahasa Arab pun hanu itu digunakan untuk sesuatu yang pertama untuk yang gak ada namanya. Kita nggak tahu namanya, makanya kita bilang itu anunya tolong diambil. Ya, kita nggak tahu, misalnya ada drone, gitu, ya. Ada drone depan kita dan kita baru kali itu ngelihat drone. Kan kita nggak tahu namanya, kan? Itu ya, ayo bawa tuh anunya, bawa. Itu hanu, ya. Pertama kita nggak tahu namanya, gitu, ya. Yang kedua, itu sesuatu yang tabu untuk diucapkan. Ya, sama kayak kita, kan. Awas anunya kelihatan, ya, kayak gitu misalnya. Ya. Nah,
Wahya kalimatun yukna bima Wahya kalimatun yukna biha amma yustaqbahu wal asharu fiha i'rabuha bil harakati wa amma i'rabuha bil hurufi fa qalilun walihada ahmalaha al musannifu wa jara alaihi al musannifuna likutubil ibtidai fi nahwi fal asma indahum khamsatun, ya. Hanuka adalah kata yang sering dikinayahkan, sering digunakan untuk sesuatu yang jelek, ya, yang nggak bagus untuk diucapkan, ya, sama kayak kita anu gitu, ya. Dan yang masyhur, ya, tentang masalah Hanuka ini i'rabnya dengan harokat, ya, artinya dia bukan termasuk isim yang 5, ya. Jadi misalnya hada Hanuka, ra'aitu Hanaka, anzuru ila hanika. Jadi dengan harokat hanu, hanan, hanun, hanan, hanin gitu, ya. Bukan dengan huruf. Dan adapun i'rabnya dengan huruf, maka ini pendapat yang sedikit. Oleh karena ini, ya, Musannif Ibnu Ajuram As-Sinhaji mencampakkannya, ya, tidak menganggapnya. Ya, begitu pula para pengarang kitab yang lain yang mengarang kitab untuk para pemula memberlakukan hal ini, ya, artinya enggak disebut 5, ya, enggak disebut 6, ya, maka isim-isim menurut mereka ada 5, karena memang yang masyhur Hanuka itu, yang masyhur itu yang enggak tanpa wawunya, jadi langsung aja hanun, hanan, hanin gitu, jadi enggak hada Hanuka, ra'aitu Hanaka, anzuru ila hanika, enggak, ini pendapat yang sedikit, yang enggak masyhur, ya. Nah, beliau kurang menjelaskan tentang isim yang 5 ini, ya. Mungkin Ane tambahkan sedikit dari Ane. Jadi isim yang 5 ini berlaku isim yang 5 dengan syarat dia harus dalam bentuk idhofah. Itu yang pertama. Harus dalam bentuk idhofah. Kalau bukan bentuk idhofah maka dia normal. Ya, misalnya abuka kan asalnya abun gitu, ya. Maka normal, hada abun. Ini adalah bapak. Ra'aitu aban, saya melihat bapak. Ya, marartu bi abin, saya papasan dengan bapak. Normal, abun, aban, abin. Karena memang isim yang 5 itu hanya berlaku kalau dia diidhofahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diidhofahkannya kepada selain yang mutakalim. Karena kalau idhofahnya kepada yang mutakalim, yang sama aja. Ya, misalnya, hada abi, ini bapakku. Ra'aitu abi, aku melihat bapakku. Anzuru ila abi, aku melihat bapakku. Perhatikan, sama aja kan, abi, ya. Jadi selain yang mutakalim, misalnya kepada nama orang, Abu Zaidin, ya, hada Abu Zaidin. Ra'aitu Aba Zaidin. Marartu bi Abi Zaidin. Diidhofahkan kepada domir, selain yang mutakalim, abuka, bisa, hada abuka. Ra'aitu abaka. Marartu bi abika. Ya, jadi isim yang 5 berlaku hukum isim yang 5 kalau dia dalam bentuk mudhaf ilaih. Kemudian idhofahnya kepada selain yang mutakalim. Kemudian yang ketiga dia harus dalam bentuk mufrad. Ya, bukan dalam bentuk musanna atau jamaknya. Misalnya abun jamaknya al-aba, ya. Ya al-aba ya normal. Ya, misalnya jaa al-aba'u. Ra'aitu al-aba'a. Marot bil abai, ya. Begitupun musananya ini normal, abawani, ya. Jaa al abawani, maka dia mengikuti hukum musanna, ya. Jaa al abawani, ra'aitul abawaini, marartu bil abawaini, ya. Jadi intinya isim yang 5 itu berlaku kalau yang pertama dia diidhofahkan kepada selain yang mutakallim. Kemudian yang kedua dia dalam bentuk mufrad, ya, bukan bentuk musanna ataupun jamak. Nah, ini tambahan dari Ane. Nah, kita lanjutkan. Wal alamatu salisatu al alifu, wa hiya al alifu takunu. Oh, masih ada ya. Ini lupa baca. Afwan. Wa hadhihi al asmaul khamsatu turfa'u bil wawi nahu abuna. Wa minhu qauluhu ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Dan isim yang 5 ini dirafa'kan dengan wawu. Contohnya adalah abuna. Dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa abuna syaikhun kabir. Dan bapak kami adalah seorang tua renta, ya. Al-Qasas ayat Al-Qasas yang disebutkan ayatnya. Maka abu di sini adalah isim yang dirafa'kan
Tanda rafanya adalah wawu sebagai ganti daripada dhammah karena dia adalah isim yang 5. Nah, wal alamatu salisatu wa al alifu takunu alamatan li rafi fi mawdi'in wahidin wa huwa tasniyatul asma'i khassatan. Adapun tanda yang ketiga, dia adalah alif, menjadi tanda bagi rafa pada satu tempat saja, yaitu isim musanna, ya, khusus pada isim musanna. Wal musanna huwa ismud dalu ala isnaini wa lahiqa akhiru mufradihi alifun wa nunun aw ya'un wa nunun. Nahu rajulani, musanna rajulin. Ya. Dan musanna adalah isim yang menunjukkan atas makna dua dan terdapat pada akhirnya, pada akhir mufradnya alif nun atau ya dan nun. Misalnya muslimun, biar jadi musanna tambah alif nun muslimani, atau ya dan nun, ya misalnya muslimaini. Contohnya rajulani, musanna dari rajul. Asalnya rajul tambah alif nun rajulani, tambah ya nun rajulaini. Wa minhu qauluhu ta'ala qala rajulani, ya qala rajulan, berkata dua orang laki-laki. Al-Maidah ayat 23. Farajulani ismun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan lidhammati li'annahu musanna. Maka rajulani adalah isim yang dirafakan dan tanda rafanya adalah wawu sebagai ganti daripada dhammah karena dia adalah musanna. Nah, ini jelas ya. Jadi semua musanna kalau dia marfu tandanya yang alif bukan yang ya. Maka nggak boleh kita katakan jaa rajulaini, salah. Yang benar jaa rajulani. Ya na'am. Wal alamatu rabi'atu wa hiya nunu. Tanda yang keempat yang terakhir adalah nun. Takunu alamatan li rafi fi mawdi'in wahidin wa huwa al-fi'lul mudhari'u idza ittasala bi dhamir tasniyatin wa huwa al-alifu nahwu yaf'alani wa taf'alani. Aw dhamiru jam'in wa huwa al-wawu nahwu taf'aluna wa yaf'aluna aw dhamirul muannatsatil mukhatabati wa huwa al-ya'u nahwu taf'alina. Dan tanda yang keempat adalah nun. Ia menjadi tanda bagi rafa pada satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah adalah alif. Contohnya yaf'alani dan taf'alani. Atau dhamir jama'. Dhamir jama' adalah wawu. Contohnya taf'aluna dan yaf'aluna. Atau dhamir muannatsa mukhatabah, ya, dan dia adalah ya. Contohnya taf'alina. Ini kalau kita ringkas, ini kan panjang nih ya. Fi'il mudhari idza tasala bi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsil mukhatabati. Ini kalau kita ringkas takunu alamatan li rafi fil af'alil khamsati, pada fi'il yang 5. Jadi fi'il enggak mau kalah nih ya. Dia enggak mau kalah sama isim, ya. Kalau isim punya isim yang 5, fi'il juga harus menang, harus punya. Namanya fi'il yang 5. Dengan wazan yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Naam. Fahuwa fi'lun mudhari'un ittasalat bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati wasiyaqu fi hadhil khamsati taf'alani wa yaf'alani wa taf'aluna wa yaf'aluna wa taf'alina wa tusamma hadhihi al-af'alu bil bina'il madhkuri al-af'alul khamsatu. Ya. Al-af'al khamsata berarti maf'ul bihi ya. Nah. Atau sama hadil af'alu bil bina'il madhkuri al-af'al al-khamsata. Ya. Maka dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif musanna atau wawu jamaah atau ya mukhatabah. Dan siaknya, formatnya gitu ya. Untuk 5 ini adalah taf'alani yaf'alani atau wazannya taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna taf'alina. Dan dinamakan fi'il-fi'il dengan susunan sebagaimana yang telah disebutkan dengan al-af'alul khamsah. Jadi fi'il yang 5. Jadi fi'il yang 5 ketika rafa tandanya adalah nun. Lebih tepatnya bahasa Arabnya subutun nun. Misalnya kalau kita mengatakan al-muslimuna yusalluna fil masjidi, yusalluna adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Kenapa ada istilah subut? Karena nanti ada istilah hadf, ada istilah buang. Jadi ada yang nunnya tetap subut, ada yang nunnya buang hadf ya. Nah, wala yuradu ainuha bal waznuha fa kullu fi'lin warada ala hadzal bina'i huwa mundarijun fil af'al khamsati. Dan tidak diinginkan di sini zatnya. Maksudnya bukan cuma yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alina aja, tapi semua fi'il yang mengikuti susunan ini maka dia termasuk dalam fi'il yang 5. Misalnya kalau yadhabu berarti yang yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina.
Misalnya apa namanya, ya'lamu, ya'lamani, ta'lamani, ya'lamuna, ta'lamuna, ta'lamina, semuanya termasuk fiil yang 5. Ya, jadi ini wazannya, wazan fiil yang 5. Dan ini berlaku untuk semua fiil mudhari. Wa tasmiyatuha bil amsilatil khamsati aula li'alla yutawahama ikhtisasuha bima yazkuruhun nuhatu minal amsilati fayuqalu al-amsilatul khamsatu iwadan anil af'alil khamsati. Dan penamaannya dengan al-amsilatul khamsah itu lebih utama, ya, supaya tidak dikira pengkhususannya dengan apa yang disebutkan oleh ahli nahu dari contoh-contoh. Fayuqalu al-amsilah, maka dikatakan al-amsilatul khamsah sebagai ganti daripada al-af'al khamsah. Jadi kata beliau, ya lebih cocok untuk dikatakan al-amsilah al-khamsah, ya, bukan al-af'alul khamsah, ya. Nah, karena fi'il banyak, ya. Jadi bukan cuma 5. Takutnya kan kalau isim yang 5 benar-benar cuma itu kan lafaznya, maksudnya. Ketika kita menggunakan isim yang 5 benar-benar cuma abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu ilmin. Nggak bisa diganti. Misalnya jadi apa, amu, nggak bisa. Paman misalnya amu, atau khol, nggak bisa, karena memang cuma 5 itu. Makanya penamaan fiil yang 5 pun sebenarnya jadi rancu nanti, karena takutnya dikiranya cuma yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Makanya khusus untuk fiil, karena dia berlaku untuk semua jenis fiil, maka lebih cocok dikatakan al-amsilah al-khamsah, ya, dibandingkan al-afal khamsah, karena berbeda dengan isim yang memang lafaznya cuma itu aja, ya. Nah, wa dhahaba ba'dul muhaqqiqina kabni Hisyamin wal Azhari ila annaha amsilatun sittatun li'anna taf'alani bitta'i fi awalihi yaji'u lil muannasi wal mudzakkari fa kitabatuha khamsatun wa amma 'adduha fil haqiqati fasittatu amsilatin taqulu fi haqqi rajulaini tahfadhanil ilma wa taqulu fi haqqi imra'ataini tahfadhanil ilma fayaqau fi haqqil mudzakkar wal muannas ala haddin sawain. Perhatikan di sini. Dan beberapa ulama muhaqqiqin, ya, peneliti gitu, ya, pentahqiq, menganggap, ya, seperti Ibnu Hisyam dan Al-Azhari berpendapat bahwasannya dia bukan 5 tapi 6, ya. Kenapa? Karena taf'alani dengan ta pada awalnya itu berlaku untuk mu'annas dan mudzakkar, ya. Maka tulisannya memang 5, ya. Tulisannya memang 5, ya, memang sama-sama taf'alani. Karena kalau kita tasrif gitu, ya, misalnya fa'ala yaf'alu gitu kan. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani. Lihat, di sini ada huma. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Kemudian taf'alu, taf'alani lagi. Ya, jadi baik untuk mudzakkar ataupun untuk muannas sama-sama pakainya taf'alani, ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, ini kan mudzakkar. Taf'alu, taf'alani, ini kan untuk muannas ghaibah, muannasa ghaibah. Nanti ada di mukhatab, ya. Taf'alu, taf'alani. Jadi baik taf'alani yang maknanya huma, perempuan, dengan taf'alani yang maknanya antuma, laki-laki, itu sama-sama taf'alani. Makanya ada yang mendetailkan, ya. Jadi harusnya dibilangnya al-amsilah as-sittah atau al-af'al as-sittah. Karena taf'alani berlaku untuk muannas meskipun dia ghaibah, dan berlaku juga untuk mudzakkar meskipun dia mukhatab, ya. Nah, ya, jadi tulisannya memang 5, adapun hitungannya pada hakikatnya adalah 6, ya. Maka kamu katakan pada contoh untuk 2 orang laki-laki, misalnya ar-rajulani tahfadhanil ilma, ya, 2 orang laki-laki, antuma, ya, afwan, ya, karena mukhatab harusnya, ya. Antuma tahfadhanil ilma, kalian berdua sedang menghafalkan ilmu. Dan kamu katakan pada contoh untuk perempuan, misalnya al-imrataini atau al-mar'ataini tahfadhanil ilma, ya, 2 orang perempuan sedang menghafalkan ilmu.
Maka tahfadzani ini berlaku untuk mudzakkar dan untuk muannas, ya sama saja. Nah, wa hadhil af'alu kama salafa turfa bi subutin nuni wa minhu ta'lamuna fi qaulillahi ta'ala wallahu khabirum bima ta'malun. Dan fi'il-fi'il ini sebagaimana telah terdahulu dirafakan dengan subutun nun, dengan tetap nunnya. Contohnya ta'lamuna di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat At-Taubah. Fa ta'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni li'annahu minal amsilati sittati. Ya, maka ta'lamun sini adalah fi'il mudhari yang dirafakan, tanda rafanya adalah subutun nun, ya, tetap nun. Karena dia termasuk dari al-amsilah as-sittah, ya. Nah, jadi kalau fi'il yang 5 atau fi'il yang 6 ini ketika rafa tandanya subutun nun. Kenapa ada istilah subut? Karena nanti ketika nasab dan jazm ada istilah buang nun. Misalnya asalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika ada lan dan lam sama-sama dibuang. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Insyaallah kita akan pelajari pada babnya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.